Halo konconya, baik lagi bersama aku Mbok punya terus. Bulan Mei adalah bulan yang spesial buat area-area Surabaya, keluarga Surabaya. Kenapa? Karena tanggal 31 Mei itu adalah ulang tahun Surabaya. Yeay. Oke. Nah, untuk itu, karena aku adalah area Surabaya, maka aku ingin buat sesuatu yang spesial buat Surabaya. Setelah aku pikir-pikir apa ya? Akhirnya aku mau buat video tentang makanan-makanan yang wajib kamu coba atau kamu icipin kalau kamu ke Surabaya. Atau kalau kamu orang Surabaya dan belum pernah makan makanan ini, kayaknya kamu orang Surabaya KTP deh. Oke, kenapa gitu? Karena pastinya Surabaya itu dikenal dengan makanannya. Jujur ya, kalau kamu ke Surabaya wisatanya nggak banyak. Bahkan bisa dibilang nggak ada kalau di Surabaya ini. Wisatanya ya wisata kuliner, tapi kalau makanannya, makanan Surabaya itu terkenal banget, banyak banget dan enak-enak. Gitu. Oke, saking banyaknya nggak mungkin dibuat dalam satu video teman-teman, bakalan lama banget. Jadi aku akan buat dalam 3 series. Setiap seriesnya kira-kira ada 3 makanan. Makanan pertama yang akan aku kasih tahu itu adalah, ya apalagi kalau bukan rujak cingur. Yeay. Rujak cingur itu adalah salah satu makanan yang sangat khas dari Surabaya. Dan ada rujak cingur yang legend itu berada di Jalan Ahmad Jais. Tapi sebenarnya banyak banget rujak cingur yang enak-enak di Surabaya dan juga yang terkenal. Oke, kali ini yang aku coba itu bukan rujak cingur Ahmad Jais, tapi rujak cingur yang disebut dengan SLK. Yuk kita lihat. Oke, ini adalah rujak cingur, penampakan dari rujak cingur. Mari kita makan. Jadi, rujak cingur itu adalah cingur itu itu cingur hidung sapi. Rasanya kunyal-kunyal gitu. Nah, rujaknya sendiri dikenal dengan rujak petis karena memang pakai petis. Itu petis, pakai kacang pasti. Pakai pisang kepok. Di bawah lagi ada bazar, jadi rame banget. Ini lagi di kantor. Jadi aku pesen cabai 10 pedes. Terus kita bisa pesen mentahan atau campur dengan buah. Menurutku enak campur karena buahnya bikin segar. Ini
rujak cingur SLK, bukan yang paling beken. Yang paling beken aku udah pernah bilang, namanya Ahmad Jais. Itu mahal banget, bisa 75.000 satu porsi. Sementara ini harganya 25 ribuan, jadi 3 kali lipat kok. Itu pun udah mahal, karena ini bukanya di mall. 25.000 itu bukanya di mall. Yang langgananku itu, yang di rumah itu 20 ribuan, dengan porsi 1,5 kali lipat ini, jadi jauh lebih banyak. Tapi ini salah satu yang cukup beken, terutama di Surabaya Barat. Ini SLK ini adanya di PTC, Pakuan Mall, Pakuan Trade Center. Personally, aku lebih suka yang nanganan di rumah. Ini petisnya agak pahit dikit. Nggak apa-apa lah. Nah, biasanya ada mie-nya. Sayurnya itu kangkung sama kaldu. Oke, ada mie-nya sama lontong. Kataku memang mie kuas, nggak pakai mie, nggak pakai lontong. Ini beneran sayur, tahu tempe, timun, cingur, terus buah-buahan. Ada pepaya, lengkoang, pencit, mangga muda gitu, nanas, salad, belimbing, itu deh. Dan makannya wajib kerupuk putih. Walau kadang-kadang nggak semua dikasih kerupuk putih tuh. Ini aja beli ekstra kerupuk putihnya. Oke, itu dulu tentang rujak cingur. Oke, gimana? Penasaran makan rujak cingur? Kalian pasti ketagihan kalau kalian suka sekali yang pedas-pedas dan suka sekali buah dan sayur yang dimakan dicampur gitu, enak banget. Cuman memang aku dulu pernah ada teman dari Bandung nyoba rujak cingur, dia ngerasa aneh karena memang petisnya itu bikin agak pahit gitu ya. Cuman enak deh, harus coba. Kalau belum pernah coba harus coba. Yang kedua, ini juga legendary, yaitu nasi sayur Pak Jo. Yuk kita lihat. Jadi ini adalah penampakan dari nasi sayur Pak Jo. Ini aku minta yang pedes. Jadi intinya ada ayamnya, ada sayur sawinya. Nasinya sendiri nasi putih. Bentar ya, nih. Ini aku minta nasi separuh sih, jadi agak. Nah, nasi putih biasa. Oke, ada ayam, ada ini, kadang ada mie-nya juga. Iya, ada mie-nya dikit-dikit. Gitu. Ini aku minta yang pedas. Biasanya ini kalau pedas dikasih guntingan
cabe, potongan cabe biasanya ya. Oke, yuk kita makan. Ternyata ini bumbunya udah dipedesin kayaknya, jadi bukan yang aku bilang tadi potongan cabe, tapi bumbunya udah dipedesin. Lumayan pedes loh. Masih ada lomboknya lagi. Singkirin dulu biar nggak kepeletus. Ya nanti dipeletus sih, tapi tidak dengan sengaja. Yuk, punya. Satu porsi harganya di ojol 25.000. Pedasnya mantap. Sama cabai. Cabai di Surabaya itu hijau-hijau gini teman-teman, hijau cabai belum matang lah, jadi sebenarnya nggak pedas-pedas banget. Cabai yang buat lalapan ya, kalau saya tahu kalau Jawa Barat itu cabainya yang hijau, bener-bener hijau matang itu. Terus aku lupa di Jakarta kalau nggak salah cabainya yang buat lalapan tuh cabai merah gitu ya. Kalau di Surabaya cabai muda, cabai merah yang muda. Jadi nggak, sebenarnya untuk buat lalapan nggak terlalu pedas. Makanya aku minta bumbunya yang pedas. Anyway, ini Pak Jo ini sama seperti makanan-makanan beken yang lain, itu yang tiruan banyak. Udah pizzanya bener-bener famous kayak Hermès gitu, yang namanya bener-bener Pak Jo. Jadi jujur aku nggak tahu yang ini beneran asli atau asli-aslian. Tapi yang aku ambil ini, aku agak yakin dia yang asli, yang pertama, karena daerahnya yang waktu aku nge-grab itu aku lihat daerahnya memang daerah yang tempat yang asli itu. Jadi dia di daerah Wonorejo, tepatnya kalau nggak salah Jalan Belimbing, kalau nggak salah Jalan Belimbing. Nah, Jalan Belimbing itu ada kayak sentral PKL gitu, banyak banget dan makanannya enak-enak. Tapi di seberangnya, Pak Joni di seberangnya, bukan di sentral PKL-nya. Itu Pak Joni seberangnya ada kayak depot gitu. Nah, ini aslinya di sana. Nah, selain di situ, jadi dia pertama kali di sana, Pak Jo ini. Selain di sana, terus dia buka zaman dulu itu di belakang SMA Sinlui. Tapi seperti aku bilang, banyak sekali yang bilang ini Pak Jo, pokoknya nasi sayur Pak Jo aja gitu. Padahal ya bukan gitu. Dan yang like always, ada tiruan yang enak, ada tiruan yang nggak enak gitu. Pak Jo ini apa ya? Mungkin kalau teman-teman tahu
nasi goreng Jawa, bumbunya itu sama kayak bumbu nasi goreng Jawa. Jadi kalau bumbu nasi goreng Jawa itu bumbu lengkap ditambah dengan udang atau ebi gitu, aku lupa deh. Pokoknya bumbunya lengkap gitu ya. Nah, ini bumbunya jadi sebenarnya cuman nasi putih dikasih tumisan ayam, sawi, sama bumbu tadi, bumbunya nasi goreng Jawa itu tadi. Udah, terus ditemplokin gitu di atasnya nasi. Udah gitu doang, teman-teman. Yang belum pernah wajib coba. Enak banget. Ah. Hmm. Buat diet cukup aman menurutku sih. Karena ada sayurnya, nasi putih, ada ayam, jadi lengkap secara gizi cukup terpenuhi. Tergantung aja, kalau kamu mau agak diet ya nasinya dikit gitu. Bisa makan tanpa nasi? Nggak bisa sih, jujur nggak bisa. Nah, variasinya adalah tadi ya, nasi itu sayur, nasi sayur. Terus sama dia ada nasi ayam sayur. Yang ini nasi ayam sayur. Bedanya apa? Bedanya katanya sih ayamnya lebih banyak daripada sayurnya. Jadi kalau nasi sayur tetap ada ayamnya, tapi sayurnya lebih banyak daripada ayamnya. Nah, ini ayam sayur. Oke. Terus variasi lagi nasi goreng sayur atau nasi goreng ayam sayur. Itu nasinya digoreng. Jadi sama bumbunya gitu. Jadi mirip-mirip sama nasi goreng Jawa gitu ya. Kalau nasi goreng Jawa kan eh, ayamnya tuh digoreng sendiri terus dipotong. Nah, ini dicampur sama bumbunya gitu. Pedas banget. Speaking of tingkat kepedasannya, kira-kira 3,5 ini. Oh, mata aku sampai nangis. Padahal yang geprek kemarin nggak sampai nangis ya. Cuman ini mungkin karena panas. Ada panas jadi pedesnya lebih kerasa cerit gitu karena panas. Yang kemarin geprek itu nggak terlalu panas. Oke, aku lanjutin makan dulu ya. Kalau nasi sayur Pak Jo ini, jujur juga banyak banget yang niru, gitu ya. Tapi menurutku pribadi itu nggak ada yang, atau bukan nggak ada lah, jarang banget yang rasanya seenak yang asli. Dan yang nyebelin itu apa namanya? Yang niru itu benar-benar ngomongnya Pak Jo gitu. Padahal Pak Jo itu kan nama mereknya gitu ya. Jadi bukan kayak tipe makanannya, tapi nasi sayur merek Pak Jo. Tapi semua banding ngomong nasi sayur Pak Jo, nasi sayur Pak Jo, padahal bukan. Jadi mesti hati-hati. Yang aku tahu, yang asli itu ada di jalan Blimbing kalau nggak salah. Nanti aku akan taruh di description di Google Maps-nya mana itu tempatnya. Lalu ada juga cabangnya di daerah barat, yaitu di Jiwok. Tapi aku nggak tahu masih buka apa enggak, aku lupa. Daerah Jiwok dulu sempat ada, tapi aku setelah pandeminya aku nggak tahu apakah masih buka atau enggak. Gitu teman-teman ya. Oke, makanan terakhir untuk video kali ini adalah sate kelapa Madura. Oke, langsung kita coba.
parutan kelapanya itu bikin dia gurih dan kasih tekstur lain. Ini aku minta sambal 5, cabai 5, agak pedas sedikit. Yang aku beli ini bukan yang di Jalan Onderbohen, karena yang di Jalan pedas. Karena yang di Jalan Onderbohen itu bukanya pagi mungkin sebelum siang udah habis biasanya. Jadi kalau mau beli biasanya pagi-pagi banget. Tapi ini Jalan Genteng. Nah, aku dulu, semoga sama ya, tapi ini sama-sama enak sih. Jadi aku pernah nyoba nih waktu itu sama papaku, beli sate kelapa yang di Jalan Genteng. Itu enak. Bahkan mungkin menurutku sih lebih enak daripada yang di Ondermohen. Tapi yang beken banget yang di Ondermohen, teman-teman. Jalan Genteng. By the way, Jalan Ondermohen sama Jalan Genteng itu deketan. Seberangan gitu, cuman dipisahkan oleh sungai yang ada jembatannya. Jadi sebelah sini, sebelah timur ya, sebelah timur itu Ondermohen. Terus kita naik jembatan, seberang tuh udah Jalan Genteng, deketan. Enak banget. Satu tusuknya ini 2.000. Satu tusuknya 2.000. Jadi satu porsi isi 10, 20.000. Kalau yang sate kelapa. Kapan hari aku udah nyoba yang sate ayam biasa. Itu enak banget. Sate ayam biasa. Literally sate ayam biasa itu enak banget. Dan cuma 15.000 per 10 tusuk. Kalau mau nyoba yang Ondermohen silakan, tapi datangnya mesti pagi-pagi. Kalau nggak bakalan dapat. Beneran jam 11 gitu udah habis. Pagi-paginya jam berapa, mungkin jam 6, jam 7 gitu sudah ada. Nah, daerahnya di mana ya? Jalan Ondermohen itu agak pendek sebenarnya, nggak panjang-panjang banget, pendek. Terus dia kalau dari arah balai kota itu sebelah kanan jalan. Nah, dia ada di sebuah gang, jadi tengah-tengahnya Jalan Ondermohen. Tengah-tengahnya kira-kira itu ada sebuah gang. Dia jualan di situ, di depannya gangnya itu. Ini rame banget. Kalau nggak salah inget ya, sorry kalau aku udah lama banget nggak makan. Seberangnya itu yang jualan lemper jempol, kalau nggak salah inget. Jadi Jalan Gede Ondermohen tuh pendek tapi ya nggak lebar-lebar banget, tapi rimbun gitu ya. Terus ada gang kecil-kecil gitu. Gangnya sedikit kok, gangnya kalau nggak salah cuma 2 atau berapa. Nah itu di salah satu gang ini, gang yang agak ke balai kota, yang lebih dekat ke balai kota gitu. Atau tanya aja misalnya agak melipir dikit, tanya tukang parkir gitu, pasti tahu deh sate Ondermohen ini, sate kelapa Ondermohen. Di Ondermohen ini selain ada sate kelapa, ada lemper jempol yang enak banget. Ada juga kambing oven. Itu doyanan yang papaku banget. Dulu langganan banget papa ke sana. Ini
Aku jadi curiga ini bukan ayam deh. Soalnya rasa sapinya kerasa banget. Tapi tadi tulisannya di menunya itu ayam, sate kelapa ayam. Gitu. Tapi teksturnya kok mirip sapi ya. My God. Kelihatan nggak ini sapi atau ayam sih? Nggak kelihatan ya, percuma ya. Gitu deh. Enak banget. Harus coba. Oke? Oke, kalau di video aku bilang satenya itu sate ayam, nggak salah ternyata. Aku yang salah. Sate kelapanya itu adalah sate daging, teman-teman. Daging sapi. Makanya rasanya itu agak, karena waktu itu aku makan di hotel dan udah agak dingin, jadi agak ngendal-ngendal gitu. Ngendal itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngendal itu macam rasa di mulut ketika lemak menjadi dingin. Jadi kalau ada lemak, terus lemaknya itu dingin, itu rasanya itu kalau di bahasa Jawa sebutannya ngendal. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi rasanya seperti itu. Jadi kayak kalau kita makan sop buntut, lalu dia dingin, itu pasti banyak lemak-lemak yang mengapung di atasnya. Atau waktu kita makan itu ada rasa itu, lemaknya itu yang membekas di mulut itu namanya ngendal. Sorry, aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Nah, sate Madura itu, nah ini yang sate Madura ini, aku juga nggak tahu apakah dia asli atau enggak, tapi rasanya mirip banget sama yang asli. Dan setauku yang asli itu ada di Jalan Ondemohen dan bukanya pagi hari, jam 7 pagi. Tapi masalahnya yang ini, yang kemarin aku beli itu di ojolnya itu dibilang Jalan Genteng. Tapi Jalan Genteng sama Ondemohen itu dekat. Jadi masih satu jalan gini cuma terpisahkan jembatan. Terpisahkan kali yang kemudian diatasi dengan jembatan. Tapi aku belinya malam. Jam 6 sore itu aku beli dan ternyata masih ada. Sementara yang di Ondemohen itu dia bukanya di trotoar. Di trotoar dan di pagi hari biasanya udah siang gitu udah tutup gitu. Jadi aku nggak tahu apakah itu yang asli apa enggak. Tapi aku akan kasih deskripsinya. Entah di description box itu aku akan kasih Google Maps untuk yang Ondemohen dan juga yang ini gitu ya. Oke, gitu dulu untuk serial Makanan Surabaya. Kita ketemu lagi minggu depan di 3 makanan Surabaya berikutnya yang pastinya unik dan lebih pastinya enak-enak. Jadi jangan lupa like, komen apa ya? Komen apakah kamu udah pernah makan 3 makanan ini, rujak cingur, nasi pakco, dan sate kelapa, mana yang dari 3 itu mana yang paling kalian suka? Atau dari 3 itu apakah kamu pernah makan di tempat lain atau di merek lain? Apakah enak atau enggak? Bisa kalian tulis di komen ya, oke? Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, apalagi teman-teman kalian yang punya rencana ke Surabaya. Pastinya kalau ke Surabaya dan kepingin wisata kuliner, saranku sih nggak cukup sehari 2 hari. Minim 4 hari atau lanjut aja lah seminggu gitu ya. Karena nggak cukup kalau mau wisata kuliner Surabaya cuma sehari 2 hari. Nggak cukup 9 ini pun aku benar-benar kurasi yang benar-benar Surabaya banget nih gitu. Oke, in the meantime, happy terus, semangat terus, dan kunyah terus.